Aromase ini adalah tujuannya adalah bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya Bugis khususnya dan pada umumnya budaya Sulawesi Selatan. Karena kita melihat bahwa potensi manusia Bugis, ya, manusia Sulawesi Selatan ya, pada umumnya sebenarnya tidak kalah dengan potensi masyarakat atau komunitas masyarakat lainnya. Dari perspektif budaya, adat istiadat yang mungkin itu kita unggul atau ya paling tidak samalah semua tatanan-tatanan pada peradaban atau adat istiadat masyarakat Indonesia. Kemudian kedua, dari perspektif ekonomi, pertanian, mungkin hanya orang-orang Bugis atau kita ya, leluhur kita yang mewariskan kita begitu banyak tradisi-tradisi yang mungkin tidak ada pada peradaban masyarakat lain. Seperti misalnya karena kita ini budaya Pasompo, orang-orang Bugis ini budaya Pasompo, maka salah satu yang tidak miliki orangnya kemampuan untuk membaca bintang sehingga mereka bisa sampai ke berbagai belahan dunia hanya dengan dengan membaca posisi bintang. Oh, ini arah ke selatan, arah ke timur, arah kemana gitu. Mereka paham. Nah, kalau kita sekarang mungkin kita sudah tidak memahami lagi program. Nah, kemudian dari perspektif ekonomi kita sebenarnya ya sama dengan orang-orang orang-orang budaya masyarakat Cina, budaya yang memiliki budaya Bugis ini. Kita ini memiliki fighting spirit yang tinggi untuk dalam bidang ekonomi, tetapi nah sekali lagi kita ini karena apa ya? Saya beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa kita ini kalah bersaing dari perspektif ekonomi. Padahal kita memiliki budaya bisnis orang Bugis itu yang tidak kalah dengan masyarakat Tionghoa misalnya. Tetapi kenapa kita dikalah? Nah, hal-hal inilah mungkin yang kita akan minta kepada kepada Prof untuk bisa memberikan kita memberikan ilmunya kepada kita. Ya, termasuk budaya pertanian tentunya juga dimiliki oleh orang-orang Bugis dan semuanya juga sebenarnya bersimpul pada tradisi Selapa itu yang Prof tadi sampaikan. Saya rasa itu juga. Jadi semua sangat kompleks. Saya melihat bahwa tidak ada suatu peradaban yang begitu kompleks yang dimiliki oleh yang diwarisi oleh leluhur kita dari tradisi masyarakat Bugis, Makassar, Toraja dan semua peradaban yang ada di Sulawesi Selatan. Kita persilakan ya dengan hormat yang mulia Kakanda Prof. Dr. Jafar Hapsah, kami persilakan untuk memberikan tausiah atau ya nasihat-nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kita memasuki bulan suci Ramadan yang ke-13. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena kita dipertemukan bulan suci Ramadan ini. Dan senantiasa doa kita pada bulan Ramadan yang lalu bahwa ya Allah, semoga kami dapat menjalani bulan Ramadan lebih baik lagi ya. Hubungan kami dengan Allah di dalam bulan suci Ramadan ini, kemudian kami beribadah penuh dan pertemukanlah kami bulan Ramadan yang akan datang. Dan kini sekarang datang dan kita dipertemukan. Syukur alhamdulillah
ya sungguh-sungguh bahwa kita dipertemukan bulan suci Ramadan dan kita pun diberikan hidayah sehingga kita bisa berpuasa. Situ luar biasa. Nah, Islam datang di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah abad ke-16. Ya. Pada waktu itu abad ke-16 datang Islam, dan di situ sebelumnya sudah ada peradaban, sudah ada orang Bugis Makassar, ya, sudah lahir di sana dengan peradabannya, dengan berbagai aspek-aspek kearifan ya yang dimiliki yang dari orang tua tersebut. Dan tentu diskusinya adalah dari mana mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, kemaslahatan itu, peradaban itu, ya, dari mana? Ya. Pada waktu Nabi Islam datang, itu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu sehingga disusun di dalam Al-Quran. Kemudian apa yang dilaksanakan dengan baik oleh Nabi, dia disusun dalam bentuk hadis. Nah, itu yang memberikan dia pedoman. Nah, kita orang Bugis Makassar itu yang sudah sejak 2000 tahun ya kehadirannya, dan itu juga menurut pengamatan bahwa dia datang dari Cina Selatan ya. Apakah betul Indochina sebetulnya datang dari sana, kemudian datang menyebar ke Indonesia? Tentu ini masih banyak lagi yang harus dipelajari ya Bang, tentang bagaimana hadirnya dan bagaimana Batak itu hadir di sana, dan kenapa ada Batak, ada Toraja yang mirip itu ya, dan bagaimana sedangkan Toraja itu tidak di pinggir laut. Dan tentunya peradaban kita adalah peradaban laut, peradaban sungai. Karena hanya laut dan sungai itulah yang bisa menjadi alat transportasi. Kita tidak punya transportasi lain. Nah, oleh karena itu juga diskusi yang kedua adalah bagaimana perahu itu selalu dibuat dari kayu yang kuat, termasuk kayu jati, kayu besi, kayu apa saja namanya, seperti yang rumah ini kayunya, yang kemudian itu hanya ada di Indonesia. Nah, bagaimana bisa ya kayunya orang Belanda itu, orang Eropa itu bisa kuat menjadi perahu, dan kenapa bisa sampai ke sini? Tentu diskusinya adalah apakah perahu sebenarnya yang berasal dari Indonesia, berasal dari Bugis. Nah, di situ peradabannya, dan langsung bisa membuat perahu yang disebut finisi. Dan kemudian sumber daya manusianya yang pertama, bagaimana dia memahami teknologi membuat perahu itu, dari mana dia belajarnya, tidak ada bukunya. Nah, kemudian Bapak tahu yang disebut finisi itu tidak pakai semua kayu, pakunya pun kayu, apanya pun kayu, pengikatnya semuanya kayu. Dan kemudian itulah berlayar melintas. Pada waktu saya di Chili, di Afrika, di Indonesia, Amerika Latin, saya melihat itu, saya ke pelabuhan, dan perahu-perahu di sana itu mirip sekali dengan perahu Bugis, ya, mirip dengan perahu Bugis, apa namanya Pak? Finisi, mirip dengan finisi. Cuma di sana lebih cantik, itu layarnya bermacam-macam, ada 12 warna itu layarnya. Nah, saya berdiri dan memandang, saya merasa saya tembus itu Australia ke Sulawesi Selatan, bukan? Saya tembus pandang, sepertinya begitu. Pertanyaannya yang mana? Dari Sulawesi Selatan ke Chili, hampir kutub selatan, tinggal satu negara di bawahnya, ya, di situ 17 derajat. Yang mana duluan? Yang mana duluan? Atau masing-masing lagi membuat? Kenapa bisa sama? Nah, itu semuanya harus dipelajari. Artinya juga bahwa dengan adanya finisi yang dimiliki oleh orang Bugis itu, yang kemudian teknologi membuat perahunya, membuat kapal ya, bukan perahu lagi, membuat kapal. Kemudian yang kedua, bagaimana menjadi nakoda daripada perahu itu. Di mana dia tahu mau berlayar kemana, arah kemana. Di sana tidak, di perahu itu, di kapal itu tidak ada mesin, bukan? Dia menggunakan layar. Layar itu baru bisa bergerak dengan angin. Berarti kita harus tahu arah angin. Jangan-jangan bisa-bisa kita kembali kalau tidak tahu angin, toh pulang balik. Dia pasang kemiringannya. Ya, sekarang di pertandingan internasional itu, pertandingan perahu layar kan, itu kan cuma main main arah layarnya itu. Kalau Bapak lihat, tapi tentunya dengan teknologi mutar-mutarnya dengan mesin gitu. Nah, jadi berarti
SDM daripada orang Bugis Makassar itu dari dulu sudah unggul. Dan itu lahirnya bahwa nenek moyangku pelaut sebenarnya orang Bugis. Maka pada waktu saya ditantang berenang, saya tidak tahu berenang. Ketawa semua. Bagaimana Anda itu nenek moyangnya pelaut tidak bisa berenang? Di kampung saya itu tidak ada laut. Sungainya sungai batu. Baru saya mau berenang, dia ada itu liu di situ yang dalam. Baru saya buka celana, kelihatan saya punya titik. Ibu saya sudah datang. Tidak bisa karena saya anak bontot. Coba begitu. Nah, situ tangga. Jadi sudah berarti dia bisa membuat perahu. Kemudian dia bisa menyetir perahu, berarti dia bisa menguasai laut, dia bisa berenang, bisa apa saja di laut, dan bisa hidup di laut. Itu sungguh-sungguh peradaban yang memerlukan benar-benar kecerdasan, kepintaran, dan peradaban yang tinggi. Itu saja baru satu. Nah, berkembanglah di pertanian, berkembanglah semuanya dengan seluruh aspek kehidupannya. Nah, kemudian dikenallah memang bahwa orang Bugis itu mengenal Apa Sulapa, kan? Apa Sulapa itu dari Lawasoji. Lawasoji itu berarti saya, yang saya itu segi 4 itu ya. Kalau dadu kan segi 8 kan ya. Ini segi 4 saja seperti berusaha. Apa Sulapa. Kalau di Sulam itu ya dadek situnya juga begitu ya. Yang melintang itu. Nah, Lawasoji yang dibuatnya. Lawasoji itu selalu simbol-simbol orang Bugis. Kalau ada orang kawin dibuat pendopo, dibuat juga bahwa are-arekan apa namanya, bawa-bawaan itu ya dipakai, dibuat di situ. Nah, situ. Nah, kemudian di situ ada, kalau kita berbicara alam tadi baru kita diskusikan, kalau pojok pertama itu adalah api, tanah, air, dan angin. Nah, kemudian kalau dari aspek hubungan kita dengan Allah, jadi yang 4 sulapa itu, sulapa pertama paling atas itu Allah, kemudian kita ada di bawah, itu hambanya Allah, adalah manusia, sebelah kirinya adalah lingkungan, dan sebelah kanannya 4 apa yang satu manusia? Ya, Tuhan, sesama manusia. Hablum minan nas, baik ya. Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal lingkungan, bukan? Nah, diri sendiri. Nah, di situ. Nah, kemudian dari situ juga dikategorikanlah ada 4 ya. Tentunya dari kita punya cendekiawan ya. Kita punya guru-guru terdahulu itu, cendekiawan, orang pintar yang kita miliki itu, dan yang orang pintar yang dimiliki berarti lebih pintar ya. Dan tidak pakai sekolah dia. Berarti bayangkan belajar sendiri. Literaturnya kita tidak tahu dari mana ya. Nah, kemudian semua ilmunya itu dituliskan di dalam lontara. Lontara itu ditulis pada tahun 1600 ya. Nah, sekalipun juga saya baru mendapatkan membaca bahwa di Provinsi Shanxiang itu didapatkan ya oleh arkeolog dari bambu itu ya, bambu saya rasa itu tipis, kemudian di ujungnya itu mungkin seperti kre itu karena di gunung itu umurnya 2000 tahun. Berarti 2000 tahun ya, sedangkan kita itu sebetulnya ya tentunya mungkin sudah ada sebelumnya, itu abad 1500. Berarti 1500 tahun yang lalu. Karena sekarang tahun 2000 bukan? 2000. Nah, itu Cina sudah mendapatkan itu. Itu hanya persoalan dia mendapatkan. Mungkin kita juga kalau sudah dapatkan ya. Nah, mungkin juga memang nenek moyang kita dari sana kan. Nah, lontar itu kan tipis, kemudian besarnya cuma 2 cm, itu kan disambung-sambung ya, kemudian dibunuh ya. Sekarang ada di Amsterdam itu ya, aslinya ya. Kemudian pernah mau dikasih Indonesia, tetapi biaya anunya harus disimpan di 15 derajat, biayanya 1 bulan 1 miliar, tidak jadi dibawa. Bagaimana memeliharanya? Nah, jadi memang oke, kembali lagi. Jadi peradaban kita sudah seperti. Nah, itulah sebabnya orang Bugis itu ya. Kemudian sebentar dulu, lahirlah itu abjad. Ya, Kak Gangenca itu abjad. Abjad itu namanya lontar Bugis, betul? Ya, namanya lontar Bugis. Dan hanya lontar Bugis ya, Pak Fian, termasuk hanya 5 induk abjad yang ada, induk bahasa, yaitu tadi lontara Bugis,
kemudian Cina, huruf Cina, kanji, kemudian huruf Jawa kuno, Sanskerta, satu lagi Arab, Latin, Arab, Latin, Jawa kuno, ya itu sebenarnya dari mata berapa tuh, dari Cina, ya, Sanskerta, kemudian Lotra Buddhis. Luar biasa bukan? 5 besar di dunia, Pak Hijrah. Coba bayangkan itu. Nah itu berarti, nah kagak ngacak Pak. Itu kan kalau Bapak melihat, kalau huruf Arab itu sebenarnya kita boleh mengatakan lengkap, ya. Tetapi dengan lengkapnya itu sebenarnya kita lebih mudah membacanya karena semua ada petunjuknya. Kapan kita memanjangkan, kapan apa, saya tidak tahu ya. Apakah tadinya gundul ya Pak Hijrah ya, gundul. Ada tanda-tandanya kan, di depan, di belakang. Waalaikumsalam. Ya, di depan, di belakang itu ada. Ya. Ada kan? Nah, huruf Bugis itu tidak ada huruf matinya. Yang kedua itu tegak lurus. Ya, mengandung katanya api bukan? Ya. Dan semua patah-patah saja. Kemudian ada kodenya A di atas I, U, E, O, ya kan? Nah, di belakang. Tetapi tidak huruf mati. Jadi tinggal kita memberikan tergantung dari kalimatnya. Persis huruf gundul itu, ya. Nah kita, tapi huruf gundul tetap ada isyarat-isyaratnya. Kalau ini kan, misalnya la japa, nah, biasa japar, huruf matinya. Nah, berarti diterusin la japar, nah, pakai ng kan? Atau la japa saja. F tidak ada, maka la japa. Maka di Betawi ada namanya Banjapar toh. Nah, karena tidak ada F-nya, hanya orang Sunda yang kebanyakan F. Nah, V ya kan. Ijajud jela arti toh. Jadi nah gitu. Nah itulah Bugis ya. Jadi hebatnya. Nah, sebenarnya ada satu, saya pernah mempunyai keinginan, tapi gagasan ini belum pernah. Bagaimana kalau kita memodernisasi huruf-huruf kita? Seperti Korea Selatan. Korea, saya tidak tahu apakah Korea Selatan atau masih menjadi Korea ya. Kemudian Raja Korea itu ya, Raja Korea itu memodifikasi bahasa, dia tetap kanji, tetapi modelnya itu lebih bagus dia, itu oleh rajanya dan diakui bahwa inilah lagi sekarang hurufnya dan itulah bahasanya. Bahasa Indonesia kan juga berkembang. Bagaimana kalau paguyuban ini ya mengajukan kita konferensi besar-besaran ya, simposium internasional, kemudian merapikan huruf Bugis itu, menambah kan ada juga tambahnya itu. Ada kan huruf Bugis itu tambahnya dari apa namanya? Dari abad ke-15 itu ada tambahannya itu. Nah, bagaimana kalau Indonesia kan juga berubah, ejaan lama toh doloe kan, kemudian berubah menjadi dulu dan kemudian ejaan baru itu. Nah, itu kemudian bagaimana kalau paguyuban kita ini mencoba ya supaya orang internasional bisa membaca, jangan cuma orang Bugis bukan ya. Nah, termasuk maafkan saja, saya belajar bahasa Bugis, huruf-hurufnya lama pak segala, ya, tetapi tidak lancar membaca. Karena itu harus kita kapan dikasihkan akhiran, huruf mati, ya kapan ya maca, ya, paling kita bisa maca rupanya ini kan, nah misalnya, nah gitu. Oleh karena itu orang Bugis itu Makassar itu peradabannya, nah kemudian dia perantau. Kemudian tidak ada orang besar itu bukan perantau. Nabi Muhammad sendiri merantau untuk lebih besar dari Mekah ke Madinah. Bisa bayangkan itu bang. Dan tidak ada perantau itu orang Bugis Makassar ke merantau kembali dikuburkan di kampungnya, tidak. Nabi Muhammad begitu dikuburkan di Madinah, bukan? Kenapa tidak mengatakan kembali? Maka waktu dia bilang jadi ini rasa batu dari Jafar, Pak Jafar di mana? Nah, di Jakarta. Jakarta, katanya kita kembali ke Sofna. Oke? Nah, seperti itu Pak. Jadi perantau itu ya pergi di sana dan dia baru berputar otaknya ya, atau setiap kebuntuan itu memang diselesaikan dengan merantau. Orang Bugis itu merantau, yang pertama merasa di negerinya itu biasa-biasa ya,
Kalau saya tidak mengatakan merasa akad kampona, ya menjadi kuli saja dia bisanya. Yang kedua juga dari turunannya dan silsilah, turunan itu kan berbicara silsilah yang kebetulan membuat silsilah. Saya sendiri belum tahu silsilah saya, padahal saya merasa saya adalah andi, kan? Belum sempat, itu kebodohan saya, belum sempat. Nah, orang silsilahnya merasa tidak mempunyai sesuatu, maka dia pergi merantau supaya. Kemudian ada yang kecewa karena tidak jadi kawin dengan pacarnya, kan nah, kemudian ada memang yang dibenci oleh Tuhan. Dibenci karena memang dia selalu bagian dari masalah, bukan solving, orangnya bukan the solving ya. Nah, ya. Nah, kemudian ada juga memang yang dia singkang. Tetapi satu hebatnya orang Bugis, kalau dia singkan itu, ya ini, jadi dia terpaksa kan, dia singkan, itu diberikan bekal. Bapak bisa membayangkan bagaimana Syekh Yusuf bisa sampai ke Afrika. Dia gimana? Saya saja sudah tamat SMA, mau ke Makassar, saya setengah mati. Makanya saya tidak bisa sekolah di Jakarta. Tidak ada uang. Tapi akhirnya sekolah di Bogor. Akhirnya, ya nanti S2. Itu hanya apa namanya, permainan jumping yang kedua, bukan toh? Loncat. Dan saya selalu menganjurkan kepada adik-adik kita, kalau S1-nya kamu tidak tembus di ITB apa, ya nanti S2-nya. Nah gitu kan. Nah, oke, lain lagi cerita itu. Nah, jadi bagaimana bisa Syekh Yusuf sampai di Afrika? Saya sendiri belum pernah sampai ke Afrika ini, Pak. Saya sudah mengunjungi hampir 50 negara. Afrika belum. Dan setiap saya berkunjung ya tentu pakai uang, Pak. Ya terkadang cuma uangnya orang, kan disponsori apa ya. Nah, bagaimana Syekh Yusuf itu bagi? Diberikan dayang-dayang, maafkan ya, diberikan istri toh. Diberikan istri, diberikan juga istri apa? Kemudian dia pengawal. Makanya dia bisa langsung, dan ilmu, dia pakai ilmu, dan kemudian ada potensi di bawah. Ialah laksana seorang Jafar punya tim ya, punya ajudan, punya tim apa, punya tim apa namanya IT dalam selalu saya bisa mengembangkan gagasan toh. Sama menteri-menteri ada ajudannya, ada pembantunya ya. Nah berarti itulah sebabnya dia bisa mengembangkan agama. Nah, dari mana orang Bugis bisa membayangkan bahwa orang itu kalau kita buat, kita kasih mudah ya toh. Coba itu anak-anak kalau dihadirkan dia di sungai toh, kan dikasih anak, kasih makanan itu. Kalau tidak kan mati dia. Nah, jadi itulah peradaban Bugis. Tentu diskusinya adalah dari mana mereka belajar. Itu adalah kearifan. Maka lahirlah sebenarnya itu. Dari mana raja-raja turun, tiba-tiba ada Tomanuru. Tomanuru. Karena sebenarnya mungkin saja itu dari Jawa, kan tiba-tiba datang tuh, nah, berpakaian bagus-bagus Tomanuru tuh. Sama juga kalau saya dari Esa, langsung cium tangan orang tuh, gagah-gagah Pak Jafar datang dari mana itu? Ya dari Jakarta loh, ya kan? Bisa menjadi Tomanuru di tempat itu. Nah, itu ada pohon pisang. Ada lihat pohon pisang? Belum. Satu-satunya pohon pisang yang dalam rumah toh, hanya di rumah di sini. Nah, menjadi koleksi. Biasa kan orangnya toh. Kenapa? Tanyalah Pak Fian, dari mana pisang ini? Nah, itu ada tumbuh di situ. Sudah 4 itu pisang. Wah, itu namanya menurun. Tiba-tiba datang. Jadi ibu yang menurun begitu. Nah, maka digambarkanlah dalam Lagaligo itu turun tangga toh. Nonton itu Lagaligo. Dan orang barat yang bisa membuat itu. Jadi orang barat yang mengilustrasikan, memberikan makna, saudara sekalian. Jadi orang Bugis itu tadi kalau ikut Nabi ada fatananya, ada amanahnya, ya, ada ya tabliknya. Nah, kemudian berarti ada kecerdasan, ada kearifan dalam orang Bugis itu punya itu, ya. Nah, satu yang harus ditambahkan, mungkin tidak dirumuskan, bahwa perubahan pola pikir. Pola pikir itulah yang kita menghantarkan kita ke puncak. Dan hanya pola pikir itulah yang membuat kita bertahan di puncak. Itulah sebabnya tadi ya Bapak pada waktu awal mengatakan ya kita pebisnis. Bapak kenalkan pebisnis yang namanya Latunduk, Latanrang, Pindrang apa namanya? Yang punya bus itu ratusan. Bedus Solo. Ada lagi namanya toh? Ya. Ya, ada anaknya cantik itu baru, punya cantik biasa kita upload waktu mahasiswa itu. Nah, ada semuanya di Gunung Non itu apa? Latanrang, Lasinrang itu ada. Nah, hanya yang bertahan itu generasi keduanya, mudah-mudahan bisa generasinya, hanya yang namanya Yusuf Kalla.
Karena Yusuf Kala itu punya vision. Ya, itu. Nah, makanya dia harus ditulis itu gitu. Nah, ya sebenarnya makanya itu gantung kala cita-citamu setinggi langit. Ya itu. Nah, tidak mungkin kan. Dan dia mengatakan, bagaimana bisa setinggi langit cita-cita naik pesawat saja tidak pernah. Nggak berani. Ya, itu namanya Monira Jafar yang memang sih di apa di Sopen termasuk kategori menengah dia toh atau di atas menengah toh. Saya kan kategori di bawah gitu kan. Nah, kemudian kalau dia sama teman-teman ceweknya ada pesawat lewat. Biasa aja. Wah. Terus dia bilang, saya nanti di situ. Dari mana? Bagaimana bisa? Ke Makassar saja susah. Bagaimana mau terbang situ? Dan saya di situ. Dan itu betul terwujud. Selalu naik pesawat. Dia selalu kasih ingat saya. Dipegang tangan saya. Terima kasih. Suami kau dicucu tangan saya naik pesawat. Jadi dia begitu. Nah, berarti yang orang Bugis itu mau ditambah adalah vision. Jadi pola pikirnya harus selalu ditambah. Bagaimana ya? Bagaimana kita? Saya bagaimana bekerja di Bulog? Baru 2 tahun. Saya belum tamat sudah dikasih kepala sesi. Ini saksi. Kepala sesi. Tamat saya kepala bidang. Persis sudah tetek, saya pindah ke pertanian. Oke? Karena saya dari mana saya? Apa sih? Apa namanya kalau di situ? Dia bilang, Pak Bulog tuh. Jadi berarti kita tidak pernah bisa jadi menteri dong. Pak Bulog paling tinggi tuh. Deputi. Deputi dirjen rasanya enak kedengaran itu. Nah, saya ke pertanian kok. Pindah ke pertanian. Dari gaji, ya saya tidak, maafkan. Saya ilustrasikan saja atau supaya gaji 10 juta. Pindah menjadi honor 3 juta. Ya toh? Ya, tidak ada kan? Sudah siap rumah Pak di Panakukang. Saya kasih tahu calon istri saya. Padahal saya mau kawin itu Pak. Itu sudah. Kata calon istri yang mana ya si calon suami yang dianggap bagus. Saya pindah menjadi PPS penyuluh pertanian. Semua orang memaki Pak. Semua orang mengatakan Jafar itu orang bodoh. Dari mana? Yang disebut PPS itu namanya penyuluh pertanian spesialis Pak. Kapan join jadi kepala dinas itu bubaran toh. Nah, sudah. Nah, sudah. Kemudian saya dengan Samsudin Abbas. Samsudin Abbas mengatakan begini, kepala dinas Pak. Dia suka saya. Ya. Dia bilang, kamu buat program kerja sendiri ya. Orang kan membuat apa? Rencana anggaran apa? Saya buat program karena tidak ada job saya tuh. Ya, tidak ada namanya Stafali, tidak ada kan. Nah, saya data namanya Jafar Puri 2 Jafar. Saya membuat program apa yang saya mau lakukan di situlah saya bermanuver. Nah, tahun kemudian saya bekerja sama dengan IRI diperbantukan di situ di mana-mana, dikasih mobil Jakarta Pak, namanya B26, jadi orang terkenal. Kalau cewek-cewek itu Pak, Jafar B26, tidak ada satu-satunya nomor B Pak, CJ7 yang panjang. Oke, tak pakai pinggir pantai, baru gaya pakai kecamatan ini. Nah, bagaimana tidak miring bang itu barang toh? Sudah, oke. Saya terus bekerja sama dengan IRI, saya lagi sempat marah semua pegawai itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Semua itu kepala dinas saya dibuatkan surat kalian. Kenapa Jafar diberikan apa? Sekalinya 1 semester saya kirimin angka ke saya, semua mentok. Langsung rapat dinas. Ada yang bertanya, kirimi surat, kenapa Jafar dikirim menjadi sekolah? Ini coba lihat, semuanya angkanya A. Kan dia pintar ya? Sudah, begitu benar-benar. Oke, sampai di sana lagi, ya kita cerita bagaimana itu kita debut. Itu saya punya jurusan lagi nah, saya ditanya di lapangan tenis. Kenapa lagi Bang ada pergi sekolah? Kan Abang baru pimpro, ada rubah begitu. Jangan diskusi ya sama pemain tenis sama siapkan tiket saja 2 ya, karena saya sama istri saya berangkat. Itu tugas kamu. Jangan diskusi. Moto saya kasih bersila, Pak. Ini rumah kan ada saham saya, jadi milik kita bersama. Itu rumah Pak dibangun, saya bilang, moto saya ngaku rumah, saya ngaku juga rumah toh. Padahal saya cuma lantainya toh, 10% saham toh. Saya bilang, mertua, ya tabe, lo kan masih kon. Iya, lo kan masih kon. Aja tabalu boleh. Iya balu aja terbaik lalu balik sosial. Nah itulah manuver menjadikan satu mengejar satu vision yang tadi orang Bugis sudah miliki, dia sudah memiliki kepintaran, kecerdasan, sudah memiliki kejujuran
sebenarnya cuma tidak diluruskan, tapi orang Bugis kan sudah punya. Karena nah sekarang pertanyaannya, apa tujuannya dia berbelanja? Apa tujuannya dia sampai ke Australia? Ya visi. Jadi ke Australia itu dia hanya tentunya sekedar mempunyai keberanian, mempunyai kejujuran, mempunyai etika, dan mempunyai kepintaran sampailah dia ke Australia dan bersahabat dengan Australia. Tidak ada keinginan mengorganize orang Australia, tidak ada keinginan menjadi orang Australia, ya toh? Tidak ada keinginan membodoh-bodohin orang Australia atau mengorganize atau memindahkan kepintarannya. Itu kan yang belum tidak dimiliki atau tidak dicantumkan di dalam vision apa peradaban orang Bugis itu. Nah, setelah kemudian ada lagi dia nulis buku, ya tak, Bontara. Tidak ada kita orang Bugis, kenapa tidak diturunkan? Kenapa dia tidak mengilustrasikan bagaimana mempopulerkan itu, bagaimana menerjemahkan, bagaimana kalau perlu nambah-nambah, ya tuh. Sama apa wisatawan itu bang, kan ditambah-tambah di karang-karang itu bang, sejarahnya segala. Itu. Nah, Kenapa kita tidak tampil sebagai kita lah yang ya toh, malah kemudian timbul menjadi kalau orang-orang apa India itu kan menjadi agama dia punya itu. Nah itu Pak, berarti masih ada satu tahap lagi yang harus diberikan orang Bugis. Ada mungkin secara tidak sengaja ya, dia tidak paham, tapi dia punya vision. Itulah mencita-cita setinggi lagi. Itu seperti JK, seorang JK, bagaimana dia ya berpijak di Sulawesi Selatan, tapi dia menguasai Jakarta. Itu ya, dia punya vision itu. Nah kalau orang Bugis lagi tambah vision, sekarang ini sudah banyak ya yang di perantauan itu yang menjadi orang besar di sana, menjadi gubernur, menjadi DPR RI, seperti di Slaena, seperti Ampo Ala Profesor itu dan Jambi itu semuanya. Nah bukan di daerah asal. Dan memang itulah dia tadinya. Nah, dan memang orang Bugis itu pionirnya tumbuh tinggi. Pionirnya juga itu bagaimana dia bersawah ya, kemudian mengambil keluarganya itu kan. Nah, tinggal sebenarnya sekarang ini kita ingin apakah dia mempunyai kapasitas membangun kerajaan sendiri. Nah, jangan lupa yang menjadi raja di sana itu karena dia memberikan profesionalismenya ya, membantu raja sehingga dia menjadi juru bicara raja, menjadi panglimanya raja, kemudian dia juga mengawinin raja dengan menggunakan tiga capak toh, iya toh, iya mulut, kemudian kawali dan capak itu toh, nah itu tiga, nah itu dia menjadi raja di sana, kemudian turunannya. Tetapi itu juga saya rasa dia sudah mempunyai vision ya, mempunyai pola pikir yang ada. Nah kalau itu lagi, itulah yang kita harus Pak ya ada lagi suntikan ya kepala darah-darah di sini ya darah-darah Bugis. Nah ada lagi satu Pak. Itu di kenapa tidak ada perempuan yang menderita di keluarga yang menderita di Saudi Arabia? Karena pada waktu Minang ditanya apa pekerjaan? Kau anak saya kau apakan nanti kalau sudah beristrikan? Itulah simbol wanai. Ya panai. Karena itu ada maknanya Pak. Jangan dilihat bahwa itu ada kekurangan. Panai itu adalah mudah. Cuman itu panai jangan dipakai pesta. Nah itu panai. Nah, anak saya punya kemanakan. Maaf Pak ya. Saya sendiri tidak pakai panai. Anak-anak saya tidak ada pasang panai. Dan anak laki-laki saya tidak pernah naik. Tapi kita yang memberikan. Dan apa yang terjadi? Anak saya seperti itu tidak datang, terus dikasih. Saya ingat sekali anak kedua saya itu, saya kan tidak mengatakan berapa nih, tapi persis dikasih 200 juta kontan. Bayangin waktu itu 200 juta tahun berapa itu? Oleh. Nah maksud saya itu bagus itu. Karena laki-laki pasti gimana mau kawin nanti saya. Bagaimana maksudnya gimana? Harus dia punya pekerjaan. Maka orang Bugis itu harus cepat-cepat mempunyai sesuatu. Kaya itu bukan untuk kemujian, untuk bersedekah. Ya. Kan kata agama kan. Ya. Nah, misalnya kalau kita olahraga dalam kaki, waladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata. Mama bima rasakan yunfiqu.
ada 15 ayat itu yang selalu digandengkan. Sembah saya, kata Allah, hubungan Allah, hablum minan nasnya itu adalah sedekah. Sedekah itu berarti kita ini dilahirkan untuk menjadi orang mempunyai sesuatu. Yang sedekah itu adalah harta, jasa, ilmu, kebaikan. Nah, itu yang sedekah. Berarti Anda yang mempunyai kebaikan, berarti itu baru bisa bersedekah. Karena keburukan kalau Anda sedekah berarti kan menyebar dosa, bukan? Yang disebut. Nah, di situ dikatakan. Oleh karena itu, pada itu juga ya bagus-bagus saja. Orang-orang juga dari luar kalau memperhatikan, iya kan punya nilai dong. Artinya seperti itu. Tetapi jangan dipakai pesta, dipakai modal. Nah, itu. Nah, saya rasa itu kita ya bagaimana memang kita bisa memberikan spirit, dan kita semuanya bagus harus ya kita mempunyai satu motor untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu siswa jadi mahasiswa itu di dan lain karena tidak bisa tembus. Sekarang kita sudah punya semakin banyak jaringan. Kita mintakan juga orang-orang Bugis banyak di samping KKSS, tetapi mempunyai lembaga-lembaga yang mampu meningkatkan sumber daya. Karena kalau bukan kita, memang itu ada identitas-identitas yang selalu dikritik itu bagaimana Jokowi jadi presiden saja langsung anaknya bisa jadi wali kota. Bang, saya di sini keluarga inti saya disebut MJH, Pak. Keluarga inti saya sudah berjumlah di Jakarta dengan anaknya 102 kemarin tadi. 102 orang selama saya di sini. Ada apa ya? Ponakan itu kan? Ya, ponakan langsung saudara. Jadi anak. Ada ya anak, cucu ya, anak keponakan. Sini. Nah, jadi berarti kita itu membawa komunitas juga dan memberikan dia tentu banyak kita ya masuk ke negeri misalnya, ada juga yang berbisnis dalam berbisnis ya paling kita juga titip-titip kepada pebisnis, mestinya kita siapkan modal gitu. Ya, kalau anjuran-anjuran ya sekarang bahasa kita sebenarnya apa sudah apa persoalan SPP begitu Bang, tidak lagi kita mengajukan saja apa, jadi kita punya. Tadi malam saya tarwi di rumahnya Akbar Hajur, dan kemudian datang berpidato lagi itu ketua kami, presiden kami. Dia bilang semua tidak ada yang tidak terikat, semua anak HMI menjadi kami sekarang ini tidak ada tidak terikat dengan yang namanya Akbar Tanjung. Semuanya Akbar Tanjung, proposal semua Akbar Tanjung. Akbar Tanjung yang memberikan, selalu memberi dan tidak pernah meminta sama kita apa. Berpidato si Bahlil, dia bilang tidak ada satu pun dari kalian ini yang bisa menghindar daripada saya. Kalau sudah mau pulang ke Papua, saya sebelum subuh saya sudah di sini nanti, pasti minta tiket. Dan tidak pernah tidak ada. Saya tidak tahu dari mana uangnya juga. Jadi menjadi orang besar itu, Pak, bukan cuma besar mengajukan saja, langsung eksekusi, pak. Nah, jadi kita juga budaya harus begitu, ya. Seorang berdoa itu harus mempunyai kapasitas seorang tadi yang harus mempunyai lagi kapasitas ya. Memang tentunya, tetapi saya merasa harus lebih lagi eksekusi. Bukan tas satu seperti satu 100 plat nih pakai. Nah, apalagi politisi sekarang Pak bertarung dengan uang. Kalau kita biaya semuanya bisa bertarung di mana-mana. Bisa anggota DPR yang 575 bisa orang Bugis semua. Penyebaran. Tapi jangan kita suruh saja kasihan. Tiket kemana? Nah, memang begitu. Tetapi pada waktu saya mengajak orang-orang Bugis ke Jakarta menjadi kepala karena yang menjadi dirjen itu adalah direktur Pak. Jarang kepala dinas apa dari sana, tidak. Direktur Kasubdi. Saya kesini kan Kasubdi dulu Pak, baru direktur, makanya saya bisa jadi dirjen Pak. Nah, saya ajak, Lutfi itu saya ajak. Saya tinggal di mana Bidai? Oh, jadi saya mau belikan ke rumah juga. Ya sudah. Padahal kepala dinas seperti itu. Iya, takut dia. Dan buktinya takut sekalinya di sini juga ada kembali juga ke Makassar ya. Lagi menuju Sopeng. Nah itu Pak.
Jadi harus ada unit. Nah, anak-anak kita sekarang di Sulawesi Selatan itu harus dikasih apa modal tadi itu dan ditambah vision untuk pulang lebih lagi, harus lebih. Nah, itu sebabnya. Ya jangan mengatakan di sini juga ada, sama juga kalau orang bilang saya tidak keluar negeri, bilang di Indonesia kan juga bagus, tidak begitu, dia cuma tidak bisa berbahasa Inggris itu sana alasannya atau nah seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan ya. Dan apa yang kita lakukan semua itu adalah simbol-simbol dan di mana kita merasa menggunakan, tetapi hanya rahmat hidayah Allah. Sobat teman ini nyawa medece pikiran malongi-longi naletay masih di sana. Tidak ada kalau tidak ada izin Allah. Ada. Ya. Bila kau hidayah sahabat. Kusapa angin malam pantai Losari. Memang masa lampau tidak pernah kembali. Dengan sengit kau sentakkan rindu. Masih kelap-kelip lampu nelayan dan deru ombakmu. Sebuah kisah panjang. Tak ada ujung, tak ada tepi untuk sesaat berlabuh. Deru purba anak-anak laut tegak di atas benteng-benteng berlumut. Perahu-perahu pinisi segera bertolak. Sia-sia angin dan badai menghadang dari pulau demi pulau. Tak ada jalan surut, tak ada memanggil pulang. Saat layar terkembang, kualiana talenga natualia. Ku cium bau lautmu, namun tak kubawa layar dan kemudi. Pelayaran belum selesai.